Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film miniseri sejarah Jepang yang diadaptasi langsung dari cerita novel karya James Clavell. Film yang sebelumnya pernah dirilis pada tahun 1980 ini diremake oleh sutradara terkenal bernama Rachel Kondo dan Justin Marks agar bisa menampilkan adegan-adegan serta cerita yang lebih epik. Film ini meskipun dibalut dalam beberapa cerita fiksi, tetapi unsur sejarahnya masih tetap ada. Hanya saja nama-nama tokoh di dalamnya dibuat berbeda atau disamarkan. Menceritakan pada abad ke-16, Jepang telah kehilangan tokoh pembesarnya, yaitu Hideyoshi Toyotomi atau Nakamura Hidetoshi, yang merupakan seorang pemimpin klan. Eksistensinya tak lepas dari perannya sebagai jenderal militer yang berhasil menyatukan seluruh daratan Jepang di bawah kekuasaannya, sehingga atas pencapaiannya itu, secara otomatis dirinya diangkat menjadi seorang taiko atau shogun, yaitu gelar yang paling tinggi di kasta kepemimpinan Jepang. Kekosongan kepemimpinan itu membuat situasi tak terkendali. Pasalnya, beberapa anggota daimyo saling berlomba-lomba untuk menduduki kursi kesogunan, seperti Ieyasu Tokugawa atau Yoshi Toranaga dan Ishido Kazunari atau Ishida Mitsunari. Situasi panas itu membuat salah satu warga asing asal Inggris tak sengaja terlibat dalam kondisi sulit. Dia bernama John Blackthorne atau William Adams, seorang navigator yang bekerja di kapal dagang Belanda Erasmus. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Shogun. 偉人が申したことを気に障ったか。お前にそのようなことを望まれるのじゃ。それゆえお前は海賊になったのか。 Film ini berlatar pada tahun 1600 pasca ditinggal oleh sang shogun Nakamura Hidetoshi. Pemerintahan Jepang sementara kini ditangani oleh 5 anggota daimyo atau Dewan Regent, masing-masing bernama Ishido Kazunari, Sugiyama, Kiyama Ukon Sadanaga, Uhno Harunobu, dan Yoshi Toranaga. お主にはソレス王の攻めを追っていただく。 And Kiyama, a man who's faithful. Ono, a feared warrior who's Sugiyama, descended from the richest samurai family. Namun di antara kelima daimyo tersebut, Ishido Kazunari dan Yoshi Toranaga memiliki hubungan yang tak harmonis karena mereka mempunyai ambisi yang sama, yaitu ingin menjadi seorang shogun. Apa yang mereka inginkan itu tak lepas dari perannya sebagai orang kepercayaan Nakamura Hidetoshi sewaktu masih hidup. Ishido Kazunari adalah pengikut setia Nakamura Hidetoshi yang sangat loyal. Sedangkan Yoshi Toranaga juga seorang pejuang yang sama-sama pernah beraliansi dengannya semasa era Sengoku. Maka wajar apabila mereka saling menganggap diri mereka lah yang lebih layak menjadi seorang pemimpin. 氷結の前にじゃ。奴は太陽を背にして獲物の目をくらませる。 Perselisihan mereka memuncak ketika Yoshi Toranaga dipanggil ke Istana Osaka untuk dimintai keterangan atas penambahan pasukan dan perluasan wilayah. Pasalnya hal itu dianggap sebagai ancaman nyata bagi pihak Dewan Regent. Apalagi Yoshi Toranaga sendiri dituduh telah menyandra istri dari mendiang Nakamura Hidetoshi. 勢力を伸ばす。 大坂での近江の無事を担保すべく人質になされるお退路に立てつく振る舞いを絶えず憂慮してきた。 Tuduhan tersebut ditanggapi oleh klan Minowara sebagai penghinaan yang bersifat menjatuhkan pamor Yoshi Toranaga. Akibatnya, mereka menjadi sangat emosi dan membuat pertemuan itu menjadi sangat menegangkan. なればいいかどうかよ。我ら5人が未だいがみ合うておる様に殿に対するあまりの非礼につい。 Sebagai pemimpin klan, Yoshi Toranaga meminta maaf atas apa yang dilakukan para anggotanya yang dinilai kurang sopan. Akibatnya, salah satu anggotanya diharuskan melakukan seppuku agar kejadian serupa tak terulang lagi. Namun, apa yang dilakukannya itu ternyata sia-sia, karena sejatinya, Ishido Kazunari memang sudah merencanakan untuk melakukan pemecatan secara sepihak kepada Yoshi Toranaga sebagai anggota daimyo atau Dewan Regent. 氷結においてお主の処遇を決める。 お家断絶のご沙汰を。我ら使命の署名がある。
Setelah pertemuan itu selesai, Yoshi Toranaga banyak mendapat tekanan dari para anggota klannya, termasuk Toda si Iron Fist Hiromatsu, yang merupakan orang kepercayaannya. Beliau meminta kepada Toranaga untuk bertindak tegas dengan melakukan perlawanan. 我が命を狙う官僚側につけばよかったものをここを動こうとなさいませ。して Akan tetapi Toranaga menolak usulan itu. Pasalnya saat ini kekuatan tempurnya belum memadai. Maka dari itu Hiromatsu ditugaskan untuk berkunjung ke wilayah Anjiro untuk menyelidiki kapal asing yang baru saja ditemukan oleh Kasigi Yabushige. アジロへ向かってもらいたい。 拙者に大高を出て異国の船を見 Kapal tersebut ternyata diketahui bermuatan berbagai persenjataan, khususnya meriam. Maka bila mana Yoshi Toranaga berhasil mengambil persenjataan modern tersebut, kemungkinan besar banyak dari klan-klan di Jepang akan bersedia bergabung dengannya. Dan otomatis, hal itu bisa membantunya melakukan pemberontakan melawan Ishido Kazunari. 人質同然の殿をここに置いてでござるか。 Di sisi lain, kapal asing yang terdampar di wilayah Anjiro adalah sebuah kapal dagang milik Belanda yang diawaki sejumlah warga Inggris, salah satunya bernama John Blackthorne. Dia merupakan seorang navigator yang selama ini sangat berambisi untuk menemukan daratan Jepang. Pasalnya, John Blackthorne mengemban misi berat dari kerajaan Belanda untuk menghadang atau menghancurkan bangsa Portugis di kawasan Asia, khususnya di Jepang. Karena menurut Belanda, bangsa Portugis sangat lihai dalam bidang monopoli perdagangan, sehingga mereka bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Dari hasil itulah bangsa Portugis bisa membentuk pasukan militer dan membeli persenjataan agar bisa dipergunakan saat perang. Empire. In the east. Right. It's what I've been telling you. Motherless, shit-picking Portuguese. Tak heran jika kerajaan Belanda mau mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk ekspedisi ini, yang mana mereka mengirimkan 5 kapal tempur dengan dibekali 500 awak kru. Namun nahas, dalam perjalanan misinya kali ini, John Blackthorne harus menelan kekalahan telak karena bangsa Portugis bisa menghadangnya di Selat Magellan. Untung saja dari 5 kapal yang dikirim itu, hanya menyisakan kapal Erasmus yang di dalamnya terdapat John Blackthorne. We are now barely a single vessel. Meskipun selamat, John dan awak krunya harus merasakan penderitaan setelah kapalnya terombang-ambing di lautan lepas. Akibatnya, dari jumlah krunya termasuk sang kapten tewas akibat frustasi setelah kehabisan stok makanan. Dalam kondisi itu, John masih tetap optimis bahwa dia akan menemukan sebuah daratan, sehingga tak berselang lama kapalnya terdampar di Pulau Anjiro, sebuah pulau yang berada di kawasan Jepang. Namun harapan yang selama ini mereka impikan untuk menjajah Jepang harus sirna, karena warga Jepang bukan bangsa yang lemah, melainkan para samurai yang memiliki ideologi Bushido. John beserta awak krunya yang selamat harus menjalani masa tahanan di bawah komando Yaichiyo Nakamura yang merupakan seorang putra dari mendiang Nakamura Hidetoshi. Dan tak lama kemudian, John Blackthorne kembali dibawa ke hadapan Kasigi Yabushige selaku pemimpin di kawasan tersebut untuk dimintai keterangan. 上がってこい。 Interogasi yang dilakukan Kasigi Yabushige terhambat karena terkendala bahasa, maka dia memutuskan untuk memanggil seorang penerjemah yang berasal dari Portugis. Namun sayang, kondisi itu berakhir dengan percekcokan panas antara John Blackthorne dan orang Portugis, karena memang John sangat membenci mereka, sehingga orang Portugis menjadi marah dan menuduhnya sebagai bajak laut. Spoken for by Catholics, which means I am the first English sailor to reach your Catholic treasury. Mendengar mereka berdua berselisih, membuat Kasigi Yabushige tak percaya dengan tuduhan orang Portugis itu. Sebaliknya, dia malah meminta kepada pasukannya untuk membawa John ke tempat tinggal sementaranya supaya dia bisa merapihkan penampilannya yang terlihat sangat kusam. I humbly ask for safe passage.
Be good. こやつをいずこかの屋敷で風呂に入れよ。 Walaupun mereka bersikap baik kepada John, namun tanpa sepengetahuannya, pihak Kashigi Yabusige melakukan sebuah eksekusi mati kepada seluruh awak kru Belanda dengan cara direbus hidup-hidup di kuali yang cukup besar, yang membuat jeritan serta siksaan tersebut menjadikan suasana semakin mencekam. Keesokan harinya, Yabusige dikejutkan dengan kehadiran Hiromatsu yang secara tak langsung datang untuk mengambil seluruh persenjataan yang ada di kapal Erasmus atas permintaan Yoshi Toranaga. Awalnya dia enggan memberikannya, namun dia tersadar bahwa jika dia berniat melawan, kemungkinan besar kelompoknya akan diserang secara brutal. 大筒2錠、それに金銀数箱ある船とその船乗りらを拿捕したとの知らせを受け。とばかり思い込んでおったゆえ、すべて押収する。よいな。 Tak hanya itu, Hiromatsu juga membawa John karena kala itu Yoshi Toranaga ingin bertemu dengannya. Dalam perjalanannya ke Osaka, secara kebetulan John juga berkenalan dengan seorang warga Spanyol yang menjadi awak kru bangsa Portugis bernama Vasco Rodrigues. 召し上げるまでもなく虎長様のもの。ロドリゴ様、こいつの面倒を見るね。大阪まで連れて行くと申せ。 Namun di tengah perjalanan itu, tiba-tiba suasana di lautan seketika berubah menjadi mencekam saat dirasakan gelombang air laut semakin tinggi. Rodrigues mengandalkan John untuk menunjukkan kemampuannya sebagai navigator, yang seketika itu tangannya yang sedang terikat terpaksa dilepaskan. これなら大阪で死ぬことはないかもしれんな。 John segera melakukan tugasnya untuk memberikan pengarahan kepada para pendayung agar posisi kapal mereka tetap stabil. Namun sayang dalam insiden itu, Rodrigues terhempas jatuh ke dalam lautan yang membuat John memberikan bantuan dengan melemparkan sebuah pelampung kepadanya. Setelah berhasil melewati badai, John meminta izin kepada Hiromatsu untuk mencari sosok Rodrigues. Dalam usaha pencarian itu, akhirnya dia dapat menemukan Rodrigues di dekat sebuah jurang. John bergegas untuk turun, tetapi usahanya itu dihadang oleh Yabusige. Dia memutuskan untuk melakukan pertolongan oleh dirinya sendiri karena ditakutkan John akan berniat melarikan diri. Oh, I see. Ketika Yabusige hendak turun, tali yang mengikatnya ternyata tak kuat menahan beban tubuhnya yang membuat Yabusige terjatuh. Bahkan tak hanya itu, dia tenggelam ke dalam air dengan posisi terikat sehingga Yabusige terjebak di sana. Dalam kondisi itu, Yabusige tak punya pilihan lain selain melakukan seppuku. Namun niatnya itu batal terjadi karena Yabusige berhasil diselamatkan oleh para anak buahnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sebuah flashback menceritakan sebelum Yoshi Toranaga terlibat dalam sebuah permasalahan dengan Ishido Kazunari. Dimulai ketika 1 tahun sebelumnya, saat Nakamura Hidetoshi dalam keadaan sekarat, beliau meminta kepada Yoshi Toranaga untuk menggantikan dirinya. 同じ壺にクソを垂れてきたのじゃ。太子様、席をお受けになれば。 Hidetoshi sangat mempercayai Toranaga, pasalnya dia pernah berjuang bersama semasa era Sengoku. Apalagi Toranaga sendiri merupakan keturunan dari klan Minowara, yang merupakan klan terkuat dan terpandang di Jepang. Namun tawaran itu tak diambilnya karena Toranaga sadar tentang kemungkinan bahwa dirinya akan mempunyai banyak musuh. Bahkan hal itu juga bisa mengakibatkan kondisi putra dari Hidetoshi terancam oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mendengar ucapannya tersebut, Hidetoshi akhirnya membentuk 5 anggota Dewan Regent atau Daimyo yang difungsikan untuk memerintah Jepang sebelum putranya sendiri memasuki usia 16 tahun.
Meskipun begitu, Hidetoshi menaruh harapan besar kepada Toranaga agar dia bisa mendidik putranya dan menjaga keluarganya dari ancaman pihak musuh. Hingga sampai wafatnya Hidetoshi, Toranaga tetap memegang janjinya untuk menjaga amanah tersebut. 一番肝心なことを仲間からも守ってやってくれ。わしから命ずることもできるぞ。 Namun sayang, karena ada pihak-pihak lain yang menginginkan kursi keshogunan, Toranaga sendiri menjadi korban fitnah yang mulai digaung-gaungkan oleh kubu Ishido Kazunari. Maka dari itu, agar posisinya tak direbut oleh keempat anggota Dewan Regent, Toranaga akan memanfaatkan terlebih dahulu sosok John Blackthorne, karena dia melihat adanya sebuah potensi dari kehadiran John di Jepang yang akan membantunya mempertahankan jabatannya. Where no one can find it. 我ら5人が未だいがみ合うておる様に John kini telah berada di kediaman Toranaga untuk mulai diinterogasi, tetapi di sana lagi-lagi John merasa risau karena dia harus berhadapan dengan penerjemah yang berasal dari Portugis, dan John tak mau bila ucapannya disalahartikan kembali. 近々のよう用心いたしましょう。 Maka Martin Alvito, seorang penganut agama Kristen Katolik sekaligus seorang penerjemah yang diutus langsung oleh Toranaga, menjanjikan bahwa dia tak mungkin menyalahartikan ucapan John. Dan saat melihat adanya ketegangan di antara orang-orang asing tersebut, Toranaga menjadi sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. 何故お前はわしの通詞の敵なのかと Seeing as you're so bloody honest. 私の集約では信用できないと申しております。 Di sana terkuaklah sebuah informasi yang mana ternyata pada saat itu negara Inggris dan Portugis sedang berada dalam situasi perang. Maka tak heran jika mereka sama-sama saling membenci satu sama lain. Kemudian tak berselang lama, tiba-tiba saja sosok Ishido Kazunari muncul di tempat itu sehingga membuat semua orang yang berada di sana merasa terkejut. Tujuan Ishido datang ke sana tak lain adalah karena dia mencurigai tentang gerak-gerik Toranaga yang akan melakukan sebuah rencana kepada sosok John. Maka dari itu, agar masalah tersebut tak membesar, Toranaga menyuruh anaknya agar memenjarakan John. 今に断罪されようという俺にもしわしらが戦を仕掛けたらどうする息子に命じて牢にでも放り込んでおきまするが Setelah itu pada malam harinya, Toranaga mengadakan pertemuan tertutup dengan orang-orang yang loyal terhadap dirinya. Bahkan di sana juga terdapat Toda Mariko selaku cucu Hiromatsu, sekaligus seorang penerjemah yang menguasai bahasa Portugis. Mariko-sama. Disinilah tujuan sebenarnya Toranaga yang ingin memanfaatkan sosok John terkuak. Pasalnya dari informasi yang diterima oleh mata-matanya, sosok John tak disukai oleh para Dewan Regent seperti Kiyama dan Ohno karena mereka sangat membenci seorang penganut Kristen. Dari situasi itu, secara otomatis bila Ishido dan para dewan yang lain berseteru, maka jabatan Toranaga yang terancam dilengsarkan tak akan bisa terpenuhi. 拙者の朝知恵など 偉人が申したことを気に障ったかあの偉人を目の敵にしておるようじゃ Di sisi lain, keadaan John semakin sulit karena dia harus kembali mendekam di penjara. Tanpa diduga, John bertemu dengan seorang biarawan bernama Domingo yang sangat mengenal betul situasi kondisi di Jepang. Karena ternyata Domingo telah berada di sana sejak tahun 1572. I'm a guest of your lord, not a prisoner. I alone will tell you the truth. You don't know their games. Domingo menjelaskan kepada John bahwa kondisi Jepang saat ini sedang tak baik karena para pemimpin Dewan Regent sedang memperebutkan kekuasaan sebagai shogun. Dari kondisi itulah Toranaga menjadi korban fitnah karena dianggap sebagai penghalang jalan bagi Ishido. A guest of the Lord Toranaga. I'm not meant to be here. My flock, persecuted for their faith. These men will vote on Toranaga's demise. Tak hanya itu, John juga mendapatkan sebuah informasi berharga yang mana ternyata Portugis mempunyai misi terselubung untuk menguasai seluruh perdagangan dan daratan Jepang. Kapal hitam milik Portugis adalah sebuah saksi dan bukti atas keuntungan mereka yang didapat dari perdagangan Tiongkok dan Jepang. So all trade goes through the Portuguese. Doing all it can to keep your business running on time. Silk, gold, and guns.
Getting the old monkey's not long for this world. Bahkan bukan itu saja, sifat licik Portugis diperlihatkan dengan menyamar sebagai misionaris Kristen. Namun di balik itu semua, mereka mengirimkan senjata ilegal dari Makau demi menghasut adu domba serta menginginkan sebuah pemberontakan kepada Taiko atau Shogun yang berada di Jepang. So how will we show this to the Japanese? A back passage hall of the 15th rank. But the church incited the rebellion. Di saat yang sama di tempat lain, Ishido memanggil 4 anggota Dewan Regent untuk melakukan pemungutan suara mengenai pelengseran Toranaga. Namun Kiyama dan Ohno menolak menandatanganinya sebelum John dieksekusi mati. さあ3票投下。異端者の処刑が先じゃ。その者の処刑を所望いたす。 Maka keesokan harinya, Yabushige didatangi oleh Ishido untuk mencari tahu kenapa Toranaga begitu sangat mengandalkan sosok John. Sebagai pengikut setia Toranaga, Yabushige tak mau berkata secara detail tentang rencana atasannya tersebut. Maka dirinya hanya memberitahukan bahwa Toranaga hanya menginginkan persenjataan dari kapal John yang membawa 20 meriam serta 500 buah pucuk senjata. 虎長はあの者の衣服に今日惹かれておるのじゃ。俺はただの海賊にございまする。小物でござる。 Karena terus didesak, Yabushige mengalihkan pembicaraannya dengan alih-alih supaya Ishido mau mempergunakan John yang kemungkinan besar akan membantu Ishido dikala dia sedang terancam oleh eksistensi Kiyama dan Ohno sebagai pesaingnya di kemudian hari. Apa yang dilakukan Yabushige adalah sebuah bentuk agar Ishido dan beberapa anggota Dewan Regent saling bermusuhan. 武将どもがこぞって自慢の石を献上した。されどその折には大野殿木山殿が Di tempat lain, John segera dibawa untuk menjalankan hukuman. Tetapi di pertengahan jalan, dia sempat diselamatkan oleh Yabushige. Kemudian John dibawa ke kediaman Toranaga untuk kembali diinterogasi. That was not be my end. Di sana, Toranaga meminta kepada John untuk menggambarkan sebuah peta dunia untuk ditunjukkan kepada putra sulung dari Hidetoshi. Dan secara tak langsung, John juga bisa menjelaskan rute perjalanannya yang dimulai dari benua Eropa. Bahkan dia juga sempat memanfaatkan sebuah momentum dari informasi yang baru didapatnya, bahwa sebetulnya bangsa Portugis dan Spanyol telah terlebih dahulu mengklaim daratan Jepang sejak tahun 1494 saat melakukan perjanjian Tordesillas. Japan is here. Tak hanya itu, John juga memberitahukan tentang sebuah benteng Portugis di Makau. Bahkan di sana juga banyak orang-orang Jepang yang telah menjadi seorang ronin untuk digunakan sebagai alat pemberontakan semasa Hidetoshi masih hidup. Dan yang paling penting, dia mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari Portugis adalah menguasai seluruh Jepang dari berbagai sektor, termasuk menggantikan sistem pemerintahannya, yang awalnya ditangani oleh orang-orang pribumi, namun nantinya akan digantikan dengan orang-orang Portugis. It employs Japanese mercenaries. Mendengar hal itu, semua orang di sana sangat terkejut, apalagi Toranaga. Maka beliau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang tujuan John sebenarnya. Disinilah John mengungkapkan bahwa sebetulnya dia datang ke Jepang adalah untuk menghancurkan sistem kolonialisme Portugis. Namun karena kekuatan militernya telah tiada, John tak bisa melakukan apapun. Maka dia berusaha agar meminta agar Toranaga berkoalisi dengannya demi bisa menyingkirkan bangsa Spanyol dan Portugis dari daratan Jepang. You write this map and mark the Portuguese bases. Anjin-sama no kuni no Jou wa shinwa-teki de gozaimasu. Our common enemies. Setelah mengetahui niat busuk Portugis, Toranaga selaku Menteri Urusan Luar Negeri segera menunda perizinan pemberangkatan kapal hitam yang membuat orang-orang Portugis merugi. Sebagai balasannya, Portugis mengirimkan seorang ronin ke kediaman Toranaga untuk mengincar nyawanya. Dan dari insiden itu banyak korban berjatuhan, akan tetapi Toranaga berhasil menyelamatkan diri. Let this be my burden, father. Banyak dari pengikut Toranaga menyalahkan aksi ini yang dikait-kaitkan kepada sosok Ishido. Namun Toranaga sendiri tak membenarkannya. Apalagi misi pembunuhan itu bukan bertujuan untuk mencelakainya, melainkan mengincar nyawa sosok John.
の客間に身を隠しておったのじゃ。一度血迷ったな。この男よ。 Pada pagi harinya, Toranaga memanggil Yabushige karena berdasarkan investigasi yang dia dapat bahwa kejadian semalam merupakan salah satu ulahnya. Hal itu dikarenakan saat semua orang melihat Yabushige bertemu dengan Ishido Kazunari di kediamannya. Yabushige terpaksa menjadi seorang pengkhianat sebab Ishido Kazunari menjanjikan sebuah wilayah surga yang merupakan tempat kekuasaan Toranaga. 石堂がその方の屋敷を訪ねたと聞いておる。 駿河の国にございまする。 Namun kala itu Toranaga tak bisa menghukumnya karena memang tujuan rencana pembunuhan itu bukan bermaksud mengincar nyawanya melainkan sosok John. Walaupun dia juga sangat memahami bahwa dari kejadian semalam kemungkinan besar bisa mengancam nyawanya. 昨夜の襲撃のことは聞かれたか。では駿河を信ぜよ。 Maka Toranaga beserta para pengikutnya membuat suatu rencana agar dirinya bisa lolos dari tahanan rumah dengan cara memanfaatkan keluarganya yang akan dievakuasi ke wilayah Anjiro beserta John Blackthorne. 万人も共に参れとの仰せである。行き先はどちら？我らは直ちに大阪を立つ。 Take up an aman. Saat rencana itu sedang dilakukan, tiba-tiba saja Ishido Kazunari muncul sehingga situasi di sana berubah menjadi tegang. Akan tetapi karena rencana ini sudah dibuat secara matang, maka Ishido Kazunari tak mencurigainya dan Toranaga mampu lolos dari status tahanan rumah. ごめん。挨拶に参ってくださったのでございまするぞ。 鶴には及びません。 Saat di pertengahan jalan, rombongan Toranaga disergap oleh sekelompok orang-orang Kristen, yang mana mereka adalah pasukan militer yang dikomandoi oleh Kiyama. Saat itu beliau masih menyimpan hasrat untuk membunuh John karena dianggap sebagai ancaman besar bagi ajarannya. Serangan dadakan itu membuat semua rombongan menjadi panik sehingga banyak korban berjatuhan. Toda Hirokatsu yang merupakan seorang samurai pengikut setia Toranaga sekaligus istri dari Mariko secara inisiatif memegang komando untuk melakukan serangan balasan. Akan tetapi dari pertempuran itu, Yabushige dan salah seorang pengikut setia Ishido merasa tercengang saat melihat bahwa di dalam rombongan itu terdapat sosok Toranaga. Sehingga dari kejadian itu, para pengikut setia Ishido Kazunari harus melaporkan informasi itu kepada atasannya. Karena situasi yang sudah tak memungkinkan lagi, Toda Hirokatsu harus memaksa agar Toranaga secepatnya pergi ke pelabuhan terdekat agar terhindar dari pasukan Ishido yang kini akan memburunya. Namun nahas saat mereka sudah berada di pelabuhan, Toda Hirokatsu harus mengorbankan nyawanya agar tuannya beserta pengikutnya terhindar dari kejaran pihak musuh, yang secara otomatis kondisi tersebut membuat Mariko harus berduka atas kehilangan sosok suaminya tersebut. Atas pengorbanan itu, rombongan Toranaga yang dirasa akan selamat dari pengejaran, secara mengejutkan John melihat adanya sebuah kapal-kapal kecil yang sangat banyak di hadapannya. Dan kala itu Toranaga meyakini bahwa mereka adalah pasukan Kiyama yang terus memburunya. John kemudian mempunyai sebuah rencana agar mereka terhindar dari blokade tersebut, yaitu memerintahkan Toranaga untuk bersedia melakukan negosiasi dengan orang-orang Portugis di kapal hitam demi terhindar dari kejaran pasukan militer Kiyama. Dalam negosiasi itu, Toranaga berhadapan langsung dengan seorang kapten Portugis untuk membicarakan keinginannya agar pihak Portugis mau membantunya. Jika mereka bersedia, maka Toranaga akan mengeluarkan surat izin berlayar yang sebelumnya dia tunda kepada mereka. Bahkan Toranaga sendiri bersedia mengeluarkan uang pribadinya untuk menanamkan modal serta mengizinkan para pendeta Katolik membangun gereja di wilayah Edo.
大阪港からの出港許可を与えよう。キリシタン教会の建設を許す。 Toranaga offers you 10,000 silver coins to invest. Mendengar tawaran menggiurkan itu, sontak saja Kapten Portugis langsung menyepakatinya dan mereka berjanji akan membantu Toranaga keluar dari kejaran pihak musuh. Namun dengan satu syarat, bahwa Toranaga beserta rombongannya harus meninggalkan John sendirian. 大阪に置いていけと。 わしが大阪を出られるようにしてもらう。 Akhirnya kesepakatan itu terjalin. Saat ini John terpaksa harus mengeluarkan kemampuannya dalam menjalankan kapal tersebut agar dia bisa mengimbangi kemampuan pergerakan kapalnya dengan kapal Portugis. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, namun orang-orang Portugis sengaja membiarkan John sendirian agar mereka bisa menenggelamkan kapal itu. Walaupun setelah berbagai cara mereka lakukan, ternyata mereka tak mampu mengalahkan kemampuan John sebagai navigator. Beberapa waktu berselang, kini mereka telah keluar dari perairan Osaka dan berada dalam situasi aman. Untuk itu, Toranaga meminta agar pihak Portugis mau mengembalikan dirinya beserta rombongannya ke kapal yang dibawa oleh John. Karena setelah melihat kemampuan John dalam menguasai kapal, membuat pemikiran Toranaga terbuka dan berencana untuk melakukan sebuah penyerangan terhadap orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Maka Toranaga meminta agar John mau membantunya untuk melatih sebuah resimen yang khusus digunakan sebagai armada laut, agar mereka bisa melakukan perang ala bangsa Eropa dan mempergunakan meriam dengan sangat baik. Untuk itu Toranaga memberikan sebuah gelar kepada John sebagai Hatamoto, yaitu sebuah gelar bagi orang-orang yang loyal terhadap Toranaga. Dan dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya bersambung.